Shalom jemaat Tuhan, dalam PIK kali ini saya berikan tema 3 gelar spesial dari Yesus. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tutukan sikap hamba-Mu, sehingga hamba layak menjadi juru bicara Allah, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 3 gelar spesial dari Yesus. Ya, ada seorang yang hebat, ya, yang bernama Dr. Saki Satya Narayana. Ya. Orang ini hebat karena pernah menerima 108 gelar doktor dari 25 universitas dari beberapa negara dan pernah menulis 180 buku dalam bidang obat, kesehatan, filsafat, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kitab Weda. Nah, gelarnya itu dari lintas negara di bidang, jadi bukan hanya satu negara tapi dari lintas negara. Bidang psikologi klinis, ilmu pengobatan, ilmu alternatif, yoga dan spiritualitas, psikologi, astrologi medis, obat kesehatan, pencegahan dan pengobatan penyakit. Kira-kira di bidang itu, ya. Dalam bidang ini ia mendapat gelar doktor dalam sains. Ya. 12 gelar doktor dalam sains. Kemudian 25 gelar doktor dalam bidang literatur dan 71 gelar doktor dalam filsafat. Ya. Dan semua gelar itu dicapainya dalam waktu 41 tahun. Hebat ya, dari tahun 1980 sampai 2021. Puji Tuhan ada orang sehebat ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan Tuhan Yesus bagaimana? Tuhan Yesus mempunyai gelar yang banyak banget, ya. Cuma karena waktu saya hanya mengajak saudara melihat 3 gelar spesial dari Yesus. Dari banyak gelar yang beliau ada, ya. 3 gelar spesial itu apa? Yesus disebut sebagai Tuhan. Ya, lihat Lukas 2 ayat 11, Yohanes 20 ayat 27 sampai 28. Lukas 2 ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, bandingkan Yohanes 20 ayat 27 sampai 28. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu Thomas menjawab dia, iya Tuhanku dan Allahku. Iya. Nah, kata Tuhan di sini mempunyai arti tuan atau yang empunya. Nah, seorang tuan pada waktu itu, ya, 2000 tahun yang lalu, lebih dari itu, ya. Seorang tuan telah membeli budak-budaknya sehingga tuan tersebut jadi pemilik yang sah dari budak tersebut. Ya, contoh gambar itu, ya. Tuan itu sudah membeli budak itu dari pasar budak biasanya. Ya. Karena sudah dibeli dengan lunas, maka tuannya ini sebagai pemilik yang sah dari budak tersebut. Yesus, Tuhan Yesus telah membeli umatnya dengan harga yang telah lunas dibayar. Harganya berapa miliar? Berapa triliun? Tidak. Harganya dibayar dengan luar biasa mahal, yaitu darahnya sendiri. Darah Yesus sendiri. Ya. Lihat 1 Korintus 6 ayat 20, pasal 7 ayat 23 dan selanjutnya. Ya. Nah, kemudian dalam perjanjian lama umat Tuhan itu membawa ke bait Allah itu namanya death sacrifice, korban yang sudah mati. Ya, korban berupa burung tekukur atau domba atau lembu, ya, yang tergantung kemampuan finansial orang tersebut.
kemudian dibawa ke depan bait Allah, kemudian sang imam menyembelih dulu ternak itu. Jadi yang dipersembahkan adalah death sacrifice, korban yang sudah mati. Itu dalam Perjanjian Lama ya. Nah, umat Tuhan dalam Perjanjian Baru membawa tubuh mereka sebagai living sacrifice, korban yang hidup. Lihat ya perbandingan bedanya ya, antara umat Allah dalam Perjanjian Lama membawa death sacrifice, korban yang sudah mati, tapi umat Tuhan dalam Perjanjian Baru membawa tubuh mereka sebagai living sacrifice, korban yang hidup. Jadi waktu mereka masih hidup di dunia ini, mereka membawa tubuh mereka, ya segala panca indera mereka dan yang lain, bahwa segala sesuatu yang ada pada tubuh mereka dipersembahkan sebagai korban yang hidup, living sacrifice. Lihat Roma 12 ayat 1. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan so then, oleh karena itu my brothers, saudaraku, ya, because of God's grace mercy to us, karena anugerah kemurahan Allah yang besar bagi kita, I appeal to you, saya memohon kepada kamu, offer yourself, persembahkan dirimu as a living sacrifice, sebagai korban yang hidup to God, untuk Allah, dedicated to His service, yang didedikasikan untuk pelayanan kepada Dia, and pleasing to Him, dan menyenangkan hatinya. This is the true worship. Inilah ibadah yang benar that you should offer, yang kalian harus bawa. Itu saya ambil dari Today's English Version, ya. Living sacrifice, korban yang hidup. Iya. Nah, saya pikir salah satu contoh, ya banyak sekali contoh hamba Tuhan ya, tapi salah satu contoh saja, a living sacrifice, korban yang hidup, yaitu almarhum pendeta Krismanto Yonatan yang saudara lihat itu. Ini fotonya sekian tahun yang lalu pada waktu beliau berumur 70 tahun. Beliaulah bersama dengan beberapa temannya yang sudah dipanggil Tuhan juga waktu itu ya, memulai siaran radio Iktus di Semarang ya. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh beliau selama puluhan tahun sampai beliau umur 70 tahun lebih ya. Nah, waktu beliau umur 70 tahun dirayakan ulang tahunnya itu. Ya, dan sebagian orang, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ikut melayani datang untuk merayakan ulang tahun yang ke-70 hamba Tuhan ini, Bapak Krismanto Yonatan. Puji Tuhan. Ini contoh yang indah sekali dari seorang yang enggak tunggu sampai sudah sakit-sakitan, lemah tubuh, tapi beliau melayani Tuhan sejak muda dan mempersembahkan tubuhnya sebagai living sacrifice, korban yang hidup bagi Tuhan, yang sudah memberikan darahnya bagi keselamatan umatnya. Puji Tuhan. Ya. Ya, Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu agar kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Harusnya kata persembahan yang hidup ini mempunyai arti living sacrifice, korban yang hidup. Bukan hanya sekedar persembahan, tapi korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan. Ya, apa sih penghalang daripada kita mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup? Yang menjadi penghalang untuk kita melakukannya adalah ada berhala dalam tanda kutip dalam hidup kita. Sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, tanpa kita sadari seringkali ada sebagian hal menjadi berhala dalam hidup kita. Apa itu arti berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang menghalangi kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Tanpa kita sadari mungkin, ya, karena sudah jadi kebiasaan bertahun-tahun, akhirnya hal itu kemudian menjadi menghalangi kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, berhala adalah segala sesuatu yang menghalangi kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, apa itu segala sesuatu?
mungkin hal-hal yang dianggap cukup baik dan wajar, tetapi nggak sesuai dengan kehendak dan pimpinan dalam hidup kita. Ya, itu kan oke-oke saja, itu wajar-wajar saja. Tapi ternyata pimpinan Tuhan bagi tiap-tiap umatnya beda-beda. Ya, ada yang dipanggil untuk menjadi businessman Kristen, jadi dia membagi-bagi waktunya. Tapi ada yang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan yang full time melayani Tuhan dalam menyampaikan firman-Nya. Ya, contohnya ya kami sebagai pendeta atau penginjil itu, ya lulusan teologi kami full time melayani Tuhan. Ya, tapi ada sebagian orang yang sambil melayani, sambil kerja, sambil bisnis, itu tergantung panggilan Tuhan, berbeda-beda. Ya, ya segala sesuatu mungkin hal-hal yang dianggap cukup baik atau wajar, tapi nggak sesuai dengan kehendak dan pimpinan dalam hidup kita. Ya, tiap orang harus bertanya sama Tuhan, apa pimpinanmu, apa kehendakmu dalam hidupku pribadi yang berbeda dengan kehendak dan pimpinan Tuhan kepada sesama umat Tuhan lainnya. Ini penting sekali. Ya. Ya, itu bisa juga berarti pandangan, paradigma, kebiasaan hidup yang gak sesuai dengan kehendak dan pimpinan dalam hidup kita sehari-hari secara pribadi. Ya, ya, pandangan tuh walaupun mungkin sudah biasa, tetapi mungkin belum tentu sesuai dengan pimpinan Tuhan dalam hidup kita pribadi. Jadi pandangan, paradigma, kebiasaan hidup yang gak sesuai dengan kehendak dan pimpinan dalam hidup kita secara pribadi. Ya. Kemudian tuntutan Tuhan bagi setiap orang berbeda-beda. Bergantung pada pimpinan yang berbeda kepada setiap pribadi umat Tuhan. Dan apa yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada setiap umatnya. Ya, bagi Rasul Paulus, ketika dia bertobat, Tuhan langsung menyatakan, kamu harus menjadi hambaku yang rela diutus kemana saja, tapi harus persiapkan diri dulu. Dia pergi ke Arab belajar firman Tuhan Yesus selama 3 tahun, baru dia rela dan siap diutus ke berbagai tempat. Puji Tuhan, itu Tuhan memakai Paulus dengan cara seperti itu. Ya. Iya, Lukas 12 ayat 48b, Tuhan Yesus berkata apa? Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi kalau engkau lebih banyak diberi dibandingkan anak-anak Tuhan yang lain, ingat, engkau harus bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa rencanamu lewat pemberian-pemberian ini? Engkau memberikan aku kesempatan yang begitu luas untuk mengembangkan diri. Sekarang apa rencanamu untuk aku lakukan demi memuliakan nama Tuhan dalam hidupku yang secara sementara di dunia ini. Ya. Ya, Yesus yang sudah berkorban dan bangkit itu sebagai Tuhan, pemilik hidup dari umatnya yang telah ditebusnya. Jadi kita semualah hamba-hamba Tuhan, baik yang dipanggil sebagai seorang pendeta maupun sebagai businessman Kristen atau karyawan Kristen. Kita semua yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita adalah hamba-hamba Tuhan, yang berarti kita harus melakukan kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita secara pribadi. Ya. Karena Tuhan sudah berkorban, tetapi beliau sudah bangkit dan tidak mati lagi. Puji Tuhan, itu dilakukan bagi umatnya. Ya. Ya, Filipi 2 8-11 Rasul Paulus menuliskan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus yang sudah rela berkorban, ketika Yesus bangkit dari kematiannya, Allah Bapa mengaruniakan kepadanya nama dari segala nama, supaya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan
bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi setiap umat Tuhan harus sadar kalau kita menyebut Yesus sebagai Tuhan, berarti Yesus adalah yang menguasai hidup kita dan segala rencananya saja yang terjadi dalam hidup kita, apapun profesi dan karier kita. Ini penting sekali. Ya. Gelar yang kedua, gelar yang spesial kedua yang disandang oleh Yesus adalah Yesus disebut sebagai akar dan keturunan Daud. Ya. Lihat Wahyu 22 ayat 16. I am the root and the offspring of David. Aku akar dan keturunan dari Raja Daud. Ya. Wahyu 22 ayat 16. Ya. Bagaimana seseorang bisa menjadi akar sekaligus menjadi keturunan? Akar. Kalau pohon nggak punya akar ya nggak bisa tumbuh. Jadi akar dari Daud berarti maksudnya Yesus sebagai sumber hidup itu. Tapi gelar yang kedua bukan sebagai akar, bukan hanya sebagai akar, tapi sebagai keturunan. Ini satu hal yang nampaknya sulit kita pahami. Akar berarti satu pohon bisa tumbuh karena ada akar. Tapi juga disebut sebagai keturunan. Kan dua hal yang nampaknya kontras ya, berbeda, kontradiksi. Seperti gitu ya. Coba kita lihat selanjutnya. Nah, dua hal ini sebenarnya bukan kontradiksi, tapi dua hal itu adalah paradoks. Banyak paradoks dalam kekristenan. Apa itu paradoks? Paradoks adalah dua hal yang terlihat seperti kontradiksi. Tetapi sebenarnya dua hal itu saling melengkapi. Karena memang demikianlah faktanya. Ada dua hal yang nampaknya kontradiksi tapi saling melengkapi. Karena demikianlah faktanya. Coba kita kasih contoh, satu contoh saja. Ya ini, kalau kita melihat air yang mendidih, itu ada uap air yang mendidih. Ya. Tapi kita melihat contoh daripada es batu, dingin, tapi di bawah sinar matahari terik itu ada uap juga tuh. Tapi kita pegang dingin, tapi air yang mendidih itu ya pasti panas. Sama-sama punya uap, sama-sama menghasilkan uap. Ini saya sebut dengan paradoks. Dua hal yang terlihat seperti kontradiksi, tetapi saling melengkapi karena memang demikianlah faktanya. Paradoks. Ya. Daud sebagai akar, sekaligus keturunan. Yesus sebagai akar, sekaligus keturunan Daud. Yesus sebagai akar. Berarti sebelum Daud ada, Yesus sudah ada. Karena disebut sebagai Yesus sebagai akar. Tapi dalam hal ini juga disebut sebagai keturunan. Dua hal yang nampaknya kontradiksi. Tapi sebenarnya inilah paradoks. Ya. Lihat Wahyu 22 ayat 41-45. Ya. Disebut ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Loh, padahal disebut sebagai anak Daud, maksudnya keturunan Daud. Tapi mengapa bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh Kudus menyebut Yesus sebagai tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di atas di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Ini ayat ini mengandung paradoks. Yesus sebagai akar, tapi sekaligus sebagai keturunan Daud. Yesus dipanggil sebagai anak Daud, artinya keturunan Daud. Tapi oleh Daud sendiri, Yesus dipanggil sebagai Tuhan. Ini paradoks.
Dua hal yang nampak kontradiksi, tapi sebenarnya dua hal itu saling melengkapi dan itulah faktanya. Ya, seperti contoh tadi, uap dari air mendidih bisa menghasilkan uap, tapi es batu di bawah sinar matahari juga menghasilkan uap. Ya. Yesus adalah Sang Firman, dan sebagai Sang Firman, beliau adalah Sang Pencipta dari Daud. Sebab segala sesuatu Allah menciptakan alam semesta dengan firman-Nya. Firman-Nya berkuasa mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Iya. Pribadi dan kehidupan Yesus banyak paradoks, saya ulangi. Pribadi dan kehidupan Yesus banyak paradoks. Lihat. Terlihat miskin. Yesus secara manusia terlihat miskin, tapi punya segala sesuatu. Ingat, Yesus pernah berkata apa? Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk membaringkan kepalanya. Berarti luar biasa, sepertinya orang miskin beliau. Tapi sebenarnya beliau adalah Sang Firman itu yang mencipta segala sesuatu dan punya segala sesuatu. Ya. Paradoks yang kedua daripada Yesus, terlihat lemah, ya, tapi maha kuat dan kuasa. Ya, waktu Yesus mau ditangkap, berapa banyak prajurit Romawi yang datang. Kalau Yesus mau melawan, gampang sekali. Tapi Yesus sengaja menyerahkan dirinya supaya dia bisa jadi korban bagi umatnya yang berdosa. Ya, jadi terlihat lemah, tapi maha kuat dan maha kuasa. Ya. Terlihat buruk rupa, tetapi sangat indah. Lihat Yesaya 53 ya. Terlihat buruk rupa, tapi sangat indah. Yesaya 53. Ya. Gelar ketiga daripada gelar spesial Yesus. Yang ketiga apa? Yesus sebagai bintang timur yang gilang gemilang. Bintang timur yang gilang gemilang. Wahyu 22 ayat 16. Ya, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, itu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Bintang timur yang gilang gemilang. Nah, kita perlu bandingkan dengan nubuat Bileam, seorang dukun dari bukan dari orang Israel, yang tadinya mau menyumpahi umat Tuhan, tapi karena pekerjaan Tuhan lewat malaikatnya, akhirnya Bileam bukan menyumpahi, malah mengatakan nubuat tentang Israel, ya, tentang keturunannya. Ya, lihat Bilangan 24 ayat 17. Aku melihat dia, nih siapa dia? Tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia. Dia itu siapa? Tapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub. Bintang terbit dari Yakub. Berarti seseorang yang hebat, yang lahir dari keturunan Yakub, Israel, ya. Tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Nah, bintang terbit dari Yakub. Ini nubuat dari seorang yang tadinya mau menyampaikan sumpah serapah kepada orang Israel karena sudah dikasih uang oleh raja suku lain, ya, dari raja suku bangsa lain. Ya. Nah, ternyata kalau kita melihat Matius 2 ayat 2, orang Majus melihat bintang timur itu yang sudah dinubuatkan oleh Bileam itu. Ya. Lihat Matius 2 ayat 2. Apakah fungsi bintang timur? Fungsinya untuk yang pertama untuk mencocokkan kembali kompas di kapal. Ya, mencocokkan kembali kompas di kapal. Ya, kompas ya. Ini yang berusaha mencocokkan. Oke. Lokasi penampakan bintang timur itu selalu fix dan tidak berubah. Biasa gitu ya.
Makanya dipakai untuk sebagai standar untuk mencocokkan kembali kompas di kapal. Fungsi kedua adalah untuk menyatakan kepada manusia akan datangnya cahaya matahari. Jadi kalau dari malam kemudian menjelang pagi ada bintang timur untuk menyatakan kepada manusia akan datangnya cahaya matahari. Cahaya yang membuat hidup jadi dinamis dan berpengharapan. Cahaya matahari itu menyatakan kepada manusia yang mendapatkan sinar matahari bahwa hidup ini adalah hidup yang dinamis, bukan statis. Ya. Tetapi juga hidup yang berpengharapan, memberi pengharapan. Ya. Yeremia 29 ayat 11, apa yang hamba Tuhan Yeremia, Nabi Yeremia berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan ya, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa. Ini firman kalau disampaikan pada awal tahun cocok sekali. Kita nggak ngerti masa depan negara kita ke depan. Kita nggak tahu apa rencana Tuhan bagi keluarga kita. Tapi kalau kita ingat Yeremia 29 ayat 11 bagus ya. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Nah, kita bandingkan dengan 1 Korintus 13 ayat 13. Itu ada kata harapan juga. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Ya, yang terbesar dari antaranya adalah kasih. Nah, lihat Ibrani 11 ayat 6. Tapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan pada Allah. Jadi iman itu paling penting, yang nomor satu ya. Tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Tapi pengharapan juga penting sebab berkaitan dengan masa depan seseorang. Kalau seorang hidup tanpa pengharapan ya sudahlah. Mungkin bunuh diri lah orang itu. Tapi umatnya tidak lakukan demikian, tidak boleh. Karena di dalam Tuhan kita selalu diberikan pengharapan. Pengharapan berkaitan dengan masa depan. Ya. Nah, kemudian iman, pengharapan, dan kasih. Kasih itu agape sebagai motivasi utama dari pengorbanan. Kasih atau agape itu adalah motivasi utama dari pengorbanan. 1 Korintus 13 ayat 1-3. Ya, lihat ya 1 Korintus 13 ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak punya kasih, tidak punya agape, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Maksudnya ayat pertama ini, 1 Korintus 13 ayat pertama, agape itu melebihi semua perkataan. Ya. Agape melebihi semua perkataan. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tapi kalau aku nggak punya agape, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Jadi agape melebihi semua perkataan. Tapi 1 Korintus 13 ayat 2 dikatakan apa? Sekalipun aku, kata Rasul Paulus, punya karunia untuk bernubuat, dan aku tahu segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak punya kasih, tidak punya agape, aku sama sekali gak berguna. Jadi maksudnya ayat ini mempunyai kesimpulan, agape melebihi semua karunia. Semua karunia. Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat, nyatakan sesuatu yang akan datang gitu ya. Aku tahu segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan. Sekalipun aku punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tapi kalau aku nggak punya agape, tidak punya kasih, aku sama sekali nggak berguna. 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku,
Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Luar biasa tuh. Pengorbanannya. Menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tapi jika aku lakukan itu bukan berdasarkan agape, ya, nggak ada faedahnya bagiku. Itu kata Rasul Paulus. Jadi berarti 1 Korintus 13 ayat 3 ini disimpulkan dengan apa? Agape melebihi semua pengorbanan. Agape melebihi semua pengorbanan. 1 Korintus 13 ayat 3. Ya, jadi kasih atau agape di sini melebihi semua perkataan. Kasih atau agape di sini melebihi semua karunia. Dan kasih atau agape di sini melebihi semua pengorbanan. Luar biasa, ya. Ya. Karena agape, kasih yang meskipun atau tanpa syarat itu. Tuhan Yesus yang adalah Sang Firman Allah yang tidak berdosa itu rela berkorban bagi umat yang berdosa. Lihat Yohanes 3 ayat 16. Ya, karena agape atau kasih yang meskipun tanpa syarat, meskipun kau sudah menyakiti aku tetap agape. Itu kasih yang tanpa syarat. Ya. Tuhan Yesus yang adalah Sang Firman Allah yang rela, yang tidak berdosa, yang rela berkorban bagi umatnya yang berdosa ini. Ya. Ya, saya ulangi dalam terjemahan sehari-hari ayat ini ya, Yohanes 3:16. Karena Allah begitu mengasihi, agape manusia di dunia ini, ya. Sehingga Ia memberikan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Ya, dalam terjemahan sehari-hari. Puji Tuhan. Saudara sekalian, kita ingat satu lagu. Di dalam Tuhan Yesus ku dapat sobatku yang terkasih dan terindah bagiku. Dan bakung yang di lembah yaitu Tuhanku yang beri ampun dari segenap dosaku. Beri hibur dalam duka, beri kuat dalam perang, ditanggungnya segenap keberatanku. Bunga bakung yang di lembah dan bintang timur terang, itu sajalah kekasih jiwaku. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami sudah terima pada saat ini. Terima kasih untuk segala kasih-Mu yang luar biasa. Roh Kudus menolong kami agar kami dimampukan untuk menjalani hidup pada tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. Selalu pegang akan janji Tuhan dan selalu taat pada perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan yang di surga menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu yang sudah diutus 2000 tahun yang lalu. Oh, kami bersyukur untuk segala berkat. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin.